Selamat pagi, Selamat pagi. Oma, Bapak Ibu, Om Tante sekalian. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, yang baik, tetap semangat, tetap sukacita. Kami semua kami berdua berdoa Bapak Ibu, apapun kondisi yang dialami saat ini tetap bersukacita dalam Tuhan, Amin. gitu ya. Kita bertemu lagi dalam persekutuan Usinda. Walaupun Opa Oma kita masih bertemu secara online ya, kita masih belum bisa bertemu secara langsung di gereja, tapi nggak apa-apa, semoga itu tidak mengurangi sukacita Opa Oma untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita akan bersama-sama mengangkat pujian, kami puji dengan riang. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga krimasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Opa Oma, Bapak Ibu, Om Tante, karena di bulan ini kita masih memasuki bulan keluarga, betul ya? Nah, untuk tema hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang bagaimana keluarga bertahan di dalam pergumulan. Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu sekalian, setiap keluarga itu pasti punya pergumulannya masing-masing, betul? Ya, baik keluarga kita, atau mungkin keluarga teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara kita, gitu ya. Ada keluarga yang bergumul ketika anggota keluarganya ada yang menderita sakit, ada keluarga juga yang mungkin bergumul secara ekonomi, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Opa Oma, Bapak Ibu, tentu saja itu berpengaruh sangat terhadap usaha kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap karya kita, yang akhirnya itu berdampak dalam ekonomi keluarga. Ada juga keluarga-keluarga yang mungkin bergumul tentang relasi, hubungan antara orang tua dengan anak, dengan cucu, dengan menantu, dengan mertua, dengan kakak beradik, dan semuanya. Setiap keluarga punya konflik dan pergumulannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, saat ini kita akan diajak untuk belajar lagi, diingatkan lagi untuk tahu dan mengerti bagaimana sih seharusnya keluarga Kristen yang katanya anak-anak Tuhan itu menghadapi masalah dalam keluarga kita. Bagaimana seharusnya kita bertahan memegang teguh firman Tuhan, gitu ya, dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam keluarga kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama mengangkat pujian Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan di Dalamnya. Karena kita yakin dan percaya
bahwa ketika Tuhan ada di tengah keluarga, maka keluarga kita akan hidup dengan baik, dengan indah, bahkan kita rindu keluarga kita juga dapat menjadi berkat bagi keluarga yang lainnya. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Shalom, jemaat Usinda sekalian. Dalam rangka bulan keluarga saat ini, kami akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Walau kudaki gunung yang tinggi. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Walau kudaki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, Kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya sorgawi, cahaya sorgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya.
Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas. Cahaya sorgawi, cahaya sorgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, pemiliknya. Selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam Kebaktian Usinda. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bersekutu kembali. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu sudah beberapa bulan ini kita mengalami pandemi COVID-19. Seluruh dunia mengalami. Kita harus tinggal di rumah, kita harus melakukan protokol kesehatan, kita nggak bisa kemana-mana, dan seringkali membuat kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Berapa minggu yang lalu saya khotbah di sini juga bicara soal cabin fever, perubahan mood atau gejala perasaan yang membuat kita cemas, sensitif, bahkan kita susah tidur dan bahkan susah bangun juga, pola tidur yang tidak teratur, kita putus asa, kita cemas, bahkan juga bisa depresi karena situasi terisolasi, nggak bisa kemana-mana. Kita bertemu dengan lingkungan kita di rumah saja, dan kadangkala kata-kata, sikap, tindakan dari orang lain di sekitar kita itu tidak menyenangkan buat kita, membuat kita mengalami namanya toxic relationship. Jadi komunikasi yang beracun, yang membuat kita sakit hati, kita juga mendendam gitu ya. Dan juga jangan-jangan kata kita, sikap kita membuat sesama anggota keluarga kita juga sakit hati, lalu mengalami kekesalan dengan kita. Nah, kita tidak ingin keluarga kita dan kehadiran kita tidak menjadi berkat. Kita mau keluarga-keluarga kita menjadi berkat dan kita menjadi agen-agen yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini saat ini supaya kita menjadi berkat? Dikatakan di sini, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kata rumah di sini adalah oikos. Bisa rumah dunia, bisa rumah keluarga kita, rumah pekerjaan, rumah usaha, rumah hidup kita, di kita. Nah, jadi rumah itu dikatakan di sini, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tidak mungkin rumah itu tidak dilanda oleh banjir dan angin. Dikatakan dalam bacaan kita. Setiap rumah itu mengalami datangnya angin dan banjir. Seperti saat ini, setiap kita, rumah pribadi kita, rumah keluarga kita, rumah pekerjaan usaha, rumah dunia kita, rumah gereja, rumah Indonesia, mengalami pandemi COVID-19. Kita mengalami angin dan banjir pandemi COVID ini. Kita nggak bisa menghindari. Persoalannya bukan bagaimana kita menghindari, tapi bagaimana kita menghadapinya. Itu yang lebih penting. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menghadapi semuanya itu.
Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya itu bergantung apakah kita bijaksana atau kita bodoh. Bagaimana sikap yang bijaksana? Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita menjadi bijaksana menghadapi semuanya ini kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan Matius 7 ini berhubungan dengan Matius pasal 5 sampai Matius 7. Dengan tegas dikatakan, kalau engkau mendengar perkataanku ini, itu menunjuk khotbah di bukit. Dan juga firman Tuhan. Di sana diceritakan bagaimana kita tidak khawatir, bagaimana kita tidak menghakimi, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, bagaimana kita bisa berbahagia, bagaimana kita berdoa, berpuasa, bagaimana kita menghadapi segala pengabulan doa. Jadi kita diajak mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan kita menjadi berkat. Dan kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukannya, kita orang bodoh, dan ketika angin dan banjir itu melanda kita, kita akan rubuh, kita akan kalah, dan kita gagal menghadapi semuanya itu. Itu sebabnya kita diajak di tengah-tengah keluarga kita sebagai orang tua, dengan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain di sekitar kita, kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bagaimana kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita sesuai firman Tuhan. Kita menjadi garam dan terang dunia, kita menjadi berkat, kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Akan mengajak kita melihat seperti bagaimana Daud menghadapi masalah yang berat. Di dalam kitab Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat yang 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dalam situasi apapun yang dia hadapi, dia cari Tuhan, dia tidak cari yang lain. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mencari firman Tuhan agar dia dapat kuat. Cari wajah Tuhan, cari Tuhan, bukan cari yang lain dulu. Jadi kita harus setiap hari cari Tuhan, dalam doa, dalam firman, dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu ayat yang keempat, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Minta dalam doa kepada Tuhan. Minta satu hal, diam di rumah Tuhan. Berarti bait Allah, tempat kehadiran Tuhan. Minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia memimpin dan memberkati kita. Dia bersama dengan kita berjuang. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berarti melibatkan Tuhan berjuang bersama dengan kita. Dua orang benar besar kuasanya. Kalau kita berdoa berarti kita melibatkan Tuhan, kuasa Tuhan, berjuang menghadapi apapun yang kita hadapi ini. Kita nggak berjuang sendiri, tapi berjuang bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus minta pertolongan Tuhan? Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhanlah tempat kita berlindung. Tuhanlah tempat kita mengadu. Dan dia mengangkat kita, dia melindungi kita apapun yang kita hadapi. Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan jauh lebih kuat, lebih hebat, lebih berkuasa daripada semua masalah yang kita hadapi. Kita nggak perlu khawatir. Lalu ayat yang pertama dari Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita nggak perlu takut. Tuhan adalah benteng hidupku. Kenapa aku harus takut? Tuhan gunung keselamatanku. Kenapakah benteng hidupku? Kenapakah harus gemetar? Kata-kata positif, kata-kata iman, dan bukan kata-kata negatif. Jangan bilang, aku nggak sanggup, aku menyerah, aku nggak kuat. Itu akan mengurangi daya juang kita. Kita harus mengatakan Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah benteng hidupku. Aku nggak gemetar. Aku nggak takut menghadapi apapun. Aku terus menjadi berkat melalui kata-kataku, sikapku, tindakanku, dan perbuatanku. Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang. Amin. Mama, Opa, Bapak, Ibu, kita bersama akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Bapak-Bapak dari Usinda
yang isinya bercerita tentang betapa bahagia dan indahnya apabila Tuhan berada di tengah-tengah keluarga kita, apabila Tuhan yang senantiasa memimpin keluarga kita. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih boleh sehari-hari. Sehingga tengah-tengah suatu seperti yang boleh menjadi berkat dalam tindakan dan perbuatan kami. Kami sungguh menjadi orang tua yang Tuhan berkati dan menjadi garam dan terang dunia. Pada saat Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit, untuk Ibu Sapala, Ibu Berliana, dan Ibu Nurwati Honggo, Tuhan menolong mereka, menjaga mereka, memelihara mereka di tengah-tengah sakit penyakit mereka. Tuhan dampingi mereka, pelihara iman mereka agar setia kepada Tuhan dengan doa-doa mereka pribadi apapun yang mereka minta. Juga berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Untuk Ibu Yulia tanggal 21 September, Ibu Rusli tanggal 25 September, Ibu Nini Triana tanggal 25 September, tanggal 31 September, Dianto 3 Oktober, Ibu Aman tanggal 3 Oktober, Ibu Megawati tanggal 5 Oktober, Ibu Oiho tanggal 6 Oktober, Ibu Popli tanggal 7 Oktober, Lydia
Oktober, Ibu Saudari di 7 Oktober, Ibu Gotina Sirai tanggal 10 Oktober, dan Bapak Suyitno tanggal 12 Oktober. Tuhan, Kau tahu hidup mereka, Kau jadilah gembala yang baik buat mereka, dan terbukti Kau sudah menjadi gembala yang baik, menjaga, melindungi mereka hari-hari yang mereka alami dan mereka sudah lalui. Kau sudah memimpin mereka melewati padang rumput yang kering ke padang rumput yang hijau, ke air yang bergejolak, ke air yang tenang. Bahkan Kau memimpin mereka melewati lembah kekelaman, ketidakpastian, kesulitan, pergumulan bisa dilewati karena Tuhan menyertai mereka. Biarlah di hari-hari ke depan Tuhan tetap menjadi gembala yang baik mereka, yang melindungi, menjaga, dan memberikan semua yang dibutuhkan. Tuhan, kami ingin bersama-sama terus mendoakan pengurus Sinda, Kau memberkati mereka dalam tugas dan panggilannya agar dapat melayani orang tua yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma, Bapak Ibu, Om Tante sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita diingatkan kembali bagaimana kita memegang teguh firman Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada dalam keluarga kita. Jangan lupa untuk terus menaruh Tuhan Yesus sebagai landasan keluarga kita, menaruh Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga kita, sehingga kita juga yakin dan percaya kalau kita bisa menghadapi setiap pergumulan keluarga kita bila Tuhan ada bersama dengan kita. Biarlah kita dan keluarga kita terus setia terhadap Tuhan, terus tetap mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, dan terus mau dipakai, keluarga kita pun terus mau dipakai untuk melayani. Mari untuk menutup persekutuan kita di siang hari ini, mari bersama kita nyatakan tekad dan komitmen kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama keluargaku kami akan melayani Tuhan. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami.
untuk selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, Oma Opa, kita tetap punya ayat hafalan ya. Dan di bulan ini, karena ini adalah bulan keluarga, maka ayat hafalan kita pun adalah sesuatu yang berkaitan tentang keluarga. Apa yang Alkitab katakan tentang keluarga. Mari kita buka sama-sama Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Hanya kalimat yang paling terakhir saja. Kalimat terakhir dari Yosua 24 ayat 15. Jika sudah, mari kita bacakan bersama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati.